Geger Pertalite isi air. Itu kalau kata Bahlil ya, Bahlil Menteri SDM yang ke UMM kemarin saya baca di Tugu Malang ID itu bahwa pencampuran etanol itu kan dalam rangka mengurangi impor ya. Itu 10% saja etanolnya dari jagung, singkong, tebu, itu akan dari etanol dan itu akan diberlakukan 2027 bukan sekarang gitu. Jadi itu belum, jadi ini nggak ada kaitannya kira-kira dengan wacana etanol itu. Tapi ada sedikit berbeda ya. Saya barusan juga nonton podcast ya dari Pak Doni Mariadi Ukon. Ini salah satu anggota komisi 12 DPR RI. Dia mengatakan bahwa sebetulnya pencampuran etanol itu sudah lama, udah belasan tahun. Karena etanol dan metanol itu menurut dia ya tidak buruk. Justru campuran itu bagian dari upaya meningkatkan kualitas kualitas BBM yang ada di Pertamina itu ya. Geger Pertalite isi air. Kita akan membincangkannya di dalam serial Ngedek Kopi ini bersama saya Herlianto A, pemimpin redaksi Tugu Malang, dan saya Ilham Tarik, CEO Tugu Media Group. Oke, Pak Bos sudah ngisi bensin belum? Sudah, alhamdulillah aman. Tidak berbet ya? Tidak berbet. Saya juga sudah ngisi tadi di salah satu pom bensin, aman. Karena sekarang lagi ramai itu kan. Di Malang kemarin ada kasus itu, sebuah ambulan punya relawan tertentu lah ya. Itu ternyata tidak bisa berjalan, mati. Lalu kemudian diambil sampel pertalite-nya. Pertama kalau nggak salah ya. Kemudian dimasukkan ke botol air mineral, ternyata di bagian bawah itu isinya air. Luar biasa ya. Ini itu mengkhawatirkan ini. Ternyata fenomena itu tidak hanya di Malang, kayak kita cek wartawan kita Tugu Jatim itu di Tuban, di Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan itu ada juga fenomena seperti itu. Motor berbet dan isi air. Bahkan di MPM Tuban, HAS motor MPM Tuban itu beberapa hari lalu tuh rata-rata 50 motor yang mengalami hal itu. Jadi per hari 5 per hari. Ya. Wow, itu angka yang luar biasa ya. Ya. Sangat merugikan masyarakat. Sangat merugikan masyarakat. Beberapa kali ini saya tadi baca juga bahwa Pertamina itu sudah mendapat sebanyak 290 orang yang melapor. Kendaraannya berbet setelah ngisi Pertamax di sebuah Pertalite ya? Iya, Pertalite yang pertama mungkin ya. Ya itu kemudian berbet gitu kan. Itu mungkin hanya yang melapor. Kalau yang nggak melapor, yang malas ya. mungkin nggak dihitung jumlahnya ya. Artinya ini sangat merugikan. Pihak aparat sebenarnya sudah melakukan investigasi ya. Ini informasi terbaru dari Polda Jatim juga, tapi belum ada hasil yang disampaikan. Kalau dari Pertamax sendiri, kalau dari Pertamina sendiri sudah melakukan pengecekan di sebanyak 500 SPBU di Jawa Timur. Ini laporan terbaru ya. Dan hasilnya nggak ada. Artinya normal, maksudnya BBM yang ada sesuai standar. Tidak ada yang membuat kendaraan itu berbet. Nah itu yang juga disampaikan Area Manager Communication dan CSR Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Mas Ahad Rahedi itu bahwa sesuai standar semua, tapi mereka minta maaf atas kejadian ini, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan kita, dari mana datangnya air itu? Apa ada supranatural atau gimana? Supranatural ya. Itu yang mungkin banyak penelitian. Kemarin itu sempat viral waktu Wakil Wali Kota Surabaya ya, Pak Armuji ya. Dia kan ngambil pakai botol mineral juga sama, dan kemudian itu isi air juga. Cuma itu dicurigai ada CCTV yang beredar, sampel BBM itu tidak diambil dari apa istilahnya pom tangkinya SPBU. Ada orang yang memberikan dari luar itu, sehingga itu dicurigai apakah itu betul kasus yang terjadi di tangki SPBU atau semacam rekayasa gitu. Ya. Nah, memang ada orang sosok ya, ini dari saya tadi membaca itu dari laporan ini ya, Energy Watch Indonesia ya, Mas Ferdinand Hutahian, dia mengatakan bahwa memungkinkan ada rekayasa.
Karena itu tadi salah satunya kok pakai botol air mineral ya, ngeceknya gitu kan. Rekayasa di mana maksudnya? Yang merekayasanya apa kira-kira? Nah, cuma ini belum jelas siapa yang merekayasa dan kepolisian juga sudah melakukan apa istilahnya investigasi atas kasus ini. Cuma ini dilihat dari pola kasusnya, rata-rata itu kan dibuktikan dengan membawa botol air mineral. Padahal itu itu masyarakat dari yang membawa itu bisa jadi masyarakat yang merekayasa gitu kira-kira. Makanya itu jadi tidak standar lah kira-kira, tidak standar pengecekan ke dalam tangki SPBU. Kalau menurut sampean mungkin nggak pihak SPBU nyampuri air ke dalam tangki itu? Menurut saya itu kan kalau nggak salah SPBU itu kan milik perorangan ya. Menurut saya itu nggak mungkin lah. Itu kan pasti akan ditandai sama masyarakat kalau di situ nggak terpercaya kira-kira gitu. Mungkin permainan lebih di atas lagi mungkin loh ya. Tapi belum tahu juga. Perlu diinvestigasi oleh aparat penegak hukum. Iya, itu kan soal trust kan, soal kepercayaan. Begitu orang, jangankan itu, kemarin aja viral di Sukun ya, SPBU Sukun itu soal takaran yang ternyata nggak tepat itu aja sampai ditutup ya kan SPBU-nya kan, ditutup sampai beberapa minggu itu waktu itu ya. Artinya trust itu betul-betul dijaga sebetulnya. Ya, dan apalagi ini bukan kali pertama masyarakat mengeluhkan di SPBU Pertamina ya, waktu trust menurun itu bukan hanya kali ini, seperti Februari lalu ketika ada korupsi besar-besaran 300 triliun atau berapa itu yang Patraniaga itu kan 285 triliun yang dilakukan oleh Direktur Utama Patraniaga dan komplotannya itu kan sempat orang beralih ke SPBU swasta kan, ke BP, Sel. Nah, tapi mungkin publik memang ini ya karena terbatas ya yang swasta ini, sehingga mereka beralih lagi ke Pertamina. Lalu ada kejadian seperti ini dan saya lewat kemarin di Sel di dekatnya Rampal itu memang banyak antrian. Mungkin gara-gara kejadian ini masyarakat khawatir gitu kira-kira. Iya betul juga, kalau tiba-tiba ngisi BBM terus isi air rusak itu kan banyak lagi uang yang perlu dikeluarkan masyarakat untuk memperbaiki ya kan ya. Tapi apa mungkin Pertamina mengoplos dengan air gitu kan? Apa mungkin itu? Soalnya kan ramai juga soal etanol itu, bahwa base oil Pertamina itu akan dicampur dengan etanol untuk kemudian didistribusikan. Itu gimana sebenarnya? Nah itu kalau kata Bahlil ya, Bahlil Menteri SDM yang ke UMM kemarin saya baca di Tugu Malang ID itu bahwa pencampuran etanol itu kan dalam rangka mengurangi impor ya. Itu 10% saja etanolnya dari jagung, singkong, tebu, itu akan dari etanol dan itu akan diberlakukan 2027 bukan sekarang gitu. Jadi itu belum, jadi ini nggak ada kaitannya kira-kira dengan wacana etanol itu. Tapi ada sedikit berbeda ya. Saya barusan juga nonton podcast ya dari Pak Doni Mariadi Ukon. Ini salah satu anggota komisi 12 DPR RI. Dia mengatakan bahwa sebetulnya pencampuran etanol itu sudah lama, udah belasan tahun. Karena etanol dan metanol itu menurut dia ya tidak buruk. Justru campuran itu bagian dari upaya meningkatkan kualitas kualitas BBM yang ada di Pertamina itu ya. Karena kan oktannya harus ditingkatkan tuh. Kemudian oksidanya harus diturunkan ya kan. Karbonnya harus diturunkan. Sehingga salah satu caranya dengan mencampurkan blending bahasa dia, bukan oplos ya, memblending dengan etanol atau metanol itu. Dan itu sudah berlangsung lama katanya. Nah itu mungkin ini ya, komunikasi pemerintah perlu diperbaiki ya. Apa yang baru yang disampaikan Bahlil itu apa, sama yang sudah terjadi selama ini itu mungkin perlu diperbaiki juga komunikasi pemerintah ya dalam hal kepada masyarakat lah. Betul. Ya karena kita harus akui ya kan, bicara BBM ini kan kebutuhan semua orang ya kan. Begitu satu kedampak itu kan trust ini menurun, pasti efek dominonya tinggi ya, viralnya tinggi gitu loh. Tapi ada yang curiga, jangan-jangan karena selama ini ada upaya dari pihak pemerintah ini untuk membatasi swasta mengimpor minyak sendiri ke luar. Jadi swasta ini kan diminta untuk beli produknya langsung ke
Pertamina. Jangan-jangan itu secara hitung-hitungan bisnisnya tidak terlalu menguntungkan bagi pihak swasta sehingga ada permainan rekayasa sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Energi Watch Indonesia itu. Apa mungkin kalau seperti itu menurut sampai itu? Ya mungkin saja. Itu maksudnya gimana ya? Ini agak kurang nyambung ini. Kaitannya dengan swasta itu gimana maksudnya? Ya, jadi swasta kan tentu dia butuh stok minyak, Betul. ya kan. Cuma selama ini kan stok minyak swasta itu kan dia ngimpor sendiri dari asing luar negeri ya kan. Lalu kemudian ada kebijakan baru dari negara ini bahwa swasta pun belinya dari Pertamina. Nah, terus? Jadi dia cuma Pertamina perlu meningkatkan jumlah impornya ya kan, memperbesar impornya. Tapi swasta ini belinya ke Pertamina. Mungkin saya nggak tahu sih ya perhitungan bisnisnya kayak apa. Apa itu memungkinkan upaya rekayasa BBM dioplos dengan air ini bagian dari upaya menurunkan trust kepada Pertamina sehingga kemudian keran impor lagi itu dibuka untuk swasta. Iya. Itu bisa jadi ya. Jadi ini rekayasa tingkat tinggi ya, konspirasi lah kira-kira ya. Ya, tapi itu kan kayak seperti itu sulit dibuktikan ya, memang dugaan-dugaan saja gitu ya. Siap. Nah, kalau menurut Herli, swasta ini perlu dibatasi atau gimana sih? Nah, ini Pertamina ini kan pemain tunggal. Nah, atau mungkin perlu nggak pemerintah membuat Pertamina tandingan agar terjadi bisnis yang sehat gitu. Misal kalau seperti layanan ketika di monopoli itu kan nggak sehat, nggak ada kompetisi kan. Secara bisnis ya. Secara bisnis. Kayaknya kalau misalnya ada BUMN lagi selain Pertamina atau apalah, nah itu kayaknya menarik agar Pertamina ini juga ada saingannya. Menurut sampean gimana ya? Iya, sebenarnya kan selama ini minyak itu kan ada yang subsidi ada yang tidak ya kan. Yang bermasalah kemarin kalau Pertamax itu berarti yang tidak bersubsidi ya kan. Nah, terkait apakah memungkinkan Pertamina tandingan, tapi Pertamina ini berarti sama juga dibiayai oleh negara ya. Ya, begitu. Gimana aturnya ya secara bisnisnya? Karena dengan hadirnya pihak swasta saya kira sudah ada tandingan itu, Pak Bos. Sudah ada. Tapi kan masih dibatasi ya. Dibatasi itu tadi. Makanya dengan ditutupnya keran impor bagi SPBU swasta itu berarti kan semakin monopoli kan Pertamina ini kan. Barangkali itu yang ingin yang ingin dikonspirasikan mungkin lah ya. Dalam tanda petik tertentu. Ya ini mungkin ini ya sampai tantangan pemerintah Prabowo gimana kemarin kan sempat ada ditangkap ya mafia minyak itu ya. Riza Khalid dan lain sebagainya itu benar-benar menyeluruh gitu ya. Tidak hanya reformasi di Pertamina itu benar-benar menyeluruh dan tidak masyarakat yang dirugikan saja itu. Jadi sebetulnya kalau mau bicara lebih luas memang kompleks persoalannya. Termasuk penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran kan kemarin itu kan juga begitu. Jadi mobil-mobil yang mahal-mahal pakai BBM yang bersubsidi gitu. Akhirnya kan ada istilah barcode kemarin itu kan juga kan itu salah satu misalnya. Belum lagi misalnya orang merekayasa tangkinya ya kan diperbesar tangkinya lalu kemudian setelah dapat dia jual lagi di tempat berbeda atau bahkan dijual ke tempat industri. Itu kan di daerah-daerah mungkin kita menemukan kasus-kasus seperti itu banyak sih kalau kita cek-cek beritanya gitu kan. Artinya ya pengawalan sampai ke sana mungkin memang perlu diperketat sih biar pertama biar subsidi BBM ini tepat sasaran satu, kemudian biar secara bisnis tidak dirugikan juga nih Pertamina kan sehingga nyolong versi tertentu ya kan itu nggak terjadi. Oke. Sebenarnya Pertamina ini bisa nyontoh dari negara lain ya. Jadi kalau kita perbandingkan ya, Malaysia itu yang negaranya lebih kecil dengan kita dan penduduknya lebih kecil itu tahun 2023 itu pendapatannya omsetnya Petronas itu hanya selisih 6 triliun. Lebih banyak kita 6 triliun. Jadi Petronas itu 1.231 sedangkan Pertamina 1.237 triliun. Dengan itu jumlah penduduk yang sangat beda jauh ya, maksudnya ya itu. Lalu dan labanya itu lebih besar 3 kali lipat Petronas. Dia 266 triliun sedangkan ini Pertamina cuma 72 triliun. Nah, jadi
ini kan pertanyaan tersendiri ya, kok bisa? Bahkan Petronas itu lebih muda daripada Pertamina. Petronas itu tahun 67, Pertamina tahun 57. Jadi selisih 10 tahun lah usianya. Nah, itu mungkin bagaimana perlu mengkoreksi diri, bagaimana bisa Pertamina itu bisa lebih profesional dan bisa lebih menguntungkan lagi. Mungkin pertanyaannya di Petronas berapa orang yang korupsi minyak itu? Nah, mungkin itu yang nggak ada ya. Di belum Indonesia pernah dengar. Di Indonesia kan banyak kayak gitu. Iya. Sama Petronas itu kan ada di mana-mana ya. Kalau di websitenya itu ada di Amerika, Asia, Timur Tengah, Eropa, di beberapa bagian lah, nggak semua ya. Ada kantor mereka di sana gitu. Mungkin Pertamina bisa meniru lah ekspansi ke negara-negara lain dan ya itu. Tapi tentu saja setelah di domestik ini ya beres lah kira-kira gitu. Betul. Jadi poinnya adalah sampai sejauh ini penggunaan BBM kita ini belum betul-betul aman ya. Masih ada potensi motor berbet, mobil rusak ya kan. Kemudian secara bisnis sebetulnya masih mungkin perlu belajar lah ya ke Petronas, perlu pengembangan bisnis yang lebih sehat lah kira-kira. Sekarang lalu pertanyaannya adalah bagaimana solusinya bagi kita nih dan masyarakat banyak sebagai pengguna BBM di SPBU itu biar aman. Ada solusi kan? Nah, kalau menurut saya solusi itu kayak di energi watch tadi itu perlu diperbanyak lembaga itu, misal di setiap provinsi Anda tuh rutin ngecek kualitas berkala lah. Pengawasan. Nah, dan mungkin pengawasan itu bisa dibentuk oleh DPR atau oleh pemerintah juga tersendiri yang itu di luar Pertamina. Saya kira lembaga konsumen, tapi konsumen yang dibentuk negara yang untuk melindungi masyarakat gitu, kira-kira gitu. Kalau menurut saya, saya khawatir masyarakat lalu kemudian lebih percaya madu ramat, ya kan? Ya. Kalau transparan ya, kalau transparan pakai botol kan kelihatan itu ada airnya atau enggak gitu kan? Ya itu. Mungkin juga berkaitan dengan pengawasan itu, menurut saya pas minyak itu ditransfer ke tangki itu ya, itu kan pakai tangki mobil-mobil tangki Pertamina datang kan ya, itu kan dimasukkan ke tangkinya SPBU, itu mungkin juga perlu diawasin kali ya proses pemindahannya itu. Jangan-jangan pada saat pemindahan itu ada permainan di situ gitu loh kan. Jadi mungkin lembaga pengawasan kayak tadi itu perlu mungkin ya. Nah selebihnya kalau misalnya masyarakat lalu kemudian mengalami dirugikan kan sebetulnya, terus kemana mereka akan melapor atau biarin aja sebenarnya, ada nggak? Ya itu kan ada mungkin di ini ya, ada yang sih pengajuan ya, ada pengaduan lembaga pengaduannya ya, nah, di betul. Pertamina ya. Jadi ada lembaga pengaduan, mungkin mengadukan ke SPBU di mana masyarakat itu ngisi ya kan, katanya itu nanti uang yang dipakai untuk beli itu akan diganti rugi istilahnya ya. Jadi masyarakat mungkin jika terpaksa mengalami atau dirugikan ngisi BBM kemudian berisi air, bisa langsung laporan nanti ke tempat SPBU di mana dia ngisi dan kabarnya akan diganti rugi. Oke. Begitu kira-kira. Oke, itu saja mungkin edisi Gudeg Kopi kali ini ya. Episode 2 ya. Episode kedua. Oke, teman-teman pengopi sekalian, demikian obrolan kita seputar ya BBM yang lagi rame ini. Semoga kendaraan kita semua selamat, dan kalau memang nanti mengalami segera laporan ke SPBU di mana teman-teman sekalian mengisi BBM itu. Baik, saya kira itu. Terima kasih Pak CEO Tugu Media Group. Terima kasih sama-sama. Demikian teman-teman.